pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24, sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya, teman-teman. Jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu. Apakah ini peristiwa pidana atau bukan? Nah, ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk meningkat menjadi penyidikan. Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama. Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Wanser TV yang mengupas peristiwa politik terkini. Saat ini Roy Suryo sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Akan tetapi kesombongannya bukannya reda, tapi makin menjadi-jadi. Ataukah menutupi ketakutannya, ketar-ketirnya akan masuk penjara. Kali ini Roy Suryo dibungkam habis oleh Hipnu Nugroho. Tak perlu lama-lama. Tak perlu lama-lama, kita saksikan saja video berikut ini dan kasih opini Anda dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya, teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara. Juga Mas Roy Suryo juga mengatakan tidak ada tulisan terlapor atas nama Roy Suryo dan segala macam, walaupun memang ini sebenarnya teknis. Tapi seperti apa sebenarnya, Prof. Hipnu? Mbak Adistia, jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan? Iya, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Oke. Nah, hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mengetahui suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Nah, itu sudah jelas nanti kalau sudah sidik, karena sidik itu adalah suatu peristiwa tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi begitu sudah ada pemeriksaan, penggeledahan, kemudian barang bukti baru menentukan tersangka. Itu sudah penentuan panggilan sebagai saksi. Nah, sekarang tampaknya pandangan kami masih penyelidikan atas laporan seseorang. Sehingga peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban, karena apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan,
saya keberatan untuk jawab. Oke, jadi memang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya masih kosong. Nah ini gimana nih secara technically? Iya, kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu. Apakah ini peristiwa pidana atau bukan? Nah ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk meningkat menjadi penyidikan. Nah disitulah nanti kalau kita mendengar istilah sprindik. Nah di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Menurut saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah, sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras tuh artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025. Nah saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara. Juga Mas Roy Suryo juga mengatakan tidak ada tulisan terlapor atas nama Roy Suryo dan segala macam, walaupun memang ini sebenarnya teknis, tapi seperti apa sebenarnya Prof Ibnu? Oke, Mbak Adistia, jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan? Iya, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Oke. Nah, hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mengetahui suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Nah, itu sudah jelas nanti. Kalau sudah sidik, karena sidik itu adalah suatu peristiwa tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi begitu sudah ada pemeriksaan, penggeledahan, kemudian barang bukti baru menentukan tersangka. Itu sudah penentuan panggilan sebagai saksi. Nah, sekarang tampaknya pandangan kami masih penyelidikan atas laporan seseorang. Sehingga peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Oke, jadi memang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya masih kosong. Nah ini gimana nih secara technically? Iya, kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu. Apakah ini peristiwa pidana atau bukan? Nah ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk
meningkat menjadi penyidikan. Nah, disitulah nanti kalau kita mendengar istilah sprindik. Nah, di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Menurut saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras tuh artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan.